menghidupkan malam Ramadan. Dia banyak kawan-kawan gugur di tengah jalan kok. Nggak apa-apa ya banyak pak. Nggak banyak kurang kawan pak. Allah Nah rindu terakhir Rambu Kamari masih sampai dua karakam kini lagi sampai dua cuma beda dengan dulu sampai penuh. Kini sampai banyak yang berisi pada berisi karakam Lawannya kan pulang berkurang. Banyak dan berkurang. Enak karena itu. Buat kue, buat kue, kita kayu nama kue bawa sahaja. Maka bersyukur kita bapak ibu, kita bukan kalau kalian buat kue, kalian buat kue lo nak, lain. Tapi di tengah kita nan buat kue kok masih di kuean iman kita sehingga ko sampai bana wakat kuah dari buat kue atau latihan bana dan awak sudah buat kue melaki ulang buku tadi. Masih karena ada keimanan yang kuat di hati kita, masih kita kawan, kita usahawan untuk dapat menuju ke surga. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian salawat beriringkan salam, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu dan senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu bukti pembuktian cinta kita kepada Nabi. Meskipun dan selawat yang kita baca bapak-bapak ibu, tidak ada gunanya setiap lahir Nabi tidak. Ya dong, bangun salawat awal Nabi. Apa nolai Nabi sallallahu alaihi dapat sapain Nabi itu dia sallallahu alaihi awak nak dapat dan dari Nabi yang tua itu ndak ada tua dari Nabi itu ndak sallallahu alaihi manusia apa semenjak dari Adam sampai kiamat ndak ada surah Allah yang sallallahu alaihi dan Nabi tetap jadi Nabi dan Nabi tetap jadi kekasih Allah. Dan salawat umat manusia seluruhnya dan Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan salawat awak nanti untuk pasalan Nabi tidak. Tapi Allah dan para malaikat selalu bersalawat. Masalahnya Nabi itu kalau tidak ada umatnya bersalawat, ibu hati Nabi. Karena aturannya syafaat dan namun bahasa tadi dan mendapat syafaat. Nan aturannya bahasa mojok Nabi sarugo de pamaleh basalawat dan jadi samojok Nabi sarugo. Tunya nan kaman buat Nabi sadih. Ibu hati Nabi kalau ndak bahasa mojok umatnya. Tapi nan pengaruhnya ke Nabi nak baca Allah ada. Nah Nabi nantinya tetap jadi kekasih Allah, nantinya tetap jadi ahli surga, orang yang paling dekat kepada Allah. Untuk awak dapat syafaat, untuk kita dapat doa selamat daripada Nabi, dan ada untuk orang lain juga. Makanya jangan malai-malai kita bersolawat kepada Nabi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita masuk ke malam yang ke-22. Malam yang 22 atau yang 21 Kalau yang malam 21 ini lah. Malam 22 Pak. Tanggalnya 22. Ini tanggal 21. Malamnya malam 22. Kosong tanggal 1 Pak ya. Tanggal 1 berarti malam tanggal 1 itu tanggal 2 Ramadan loh. Nah, kini tanggal 21 tanggal cie. Berarti kini puasa yang ke-21 Pak ya. Puasa kan tanggal 1 mulai puasa, berarti kini tanggal 21 lah bakal puasa lah. Nah, puasa ya. 1, 2, 3. Apa mulai puasa tanggal berapa? Tanggal 1.
Bisa. Tanggal 1 sehari. Bisa dua Yo, berarti tanggal 21 kini puasa 21 hari baru. 21 hari puasa berarti malamnya 22. Karena kan cie dikaya Malam berarti kini malam 22. Lalu 23 ya kan? 22. Nah, maka di 10 hari yang terakhir itu salah satu sunnah Nabi yang sangat ditekankan oleh Nabi yaitu i'tikaf. Karena banyak riwayat yang mengatakan bahwa Nabi di setiap 10 malam terakhir di akhir Ramadan, Nabi selalu beriktikaf. Bahkan di tahun terakhir Nabi, di Ramadan terakhir Nabi sampai iktikaf selama 20 hari. Dan setelah Nabi wafat, iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri Nabi. Jadi, baramako disuruh bana dan Nabi kita beriktikaf. Karena banyak keutamaan yang akan kita dapatkan, banyak fadilah yang akan kita temukan dengan kita beriktikaf di 10 malam terakhir. Sebelum kita masuk kepada keutamaan i'tikaf, Bapak Ibu, yang kita ketahui tentang i'tikaf. Dan i'tikaf kok asalnya i'tikaf kok. Tentu sebelum kita tahu keutamaannya, tahu kita dulu ikoko apa. Disebut keutamaan i'tikaf dan i'tikaf kok mana apa sebenarnya kok. Ada i'tikaf apa? Nah, itu i'tikaf apa? Nah, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid, atau pendapat lain ada yang mengatakan berdiam diri di tempat yang disediakan untuk sholat berjamaah dengan niat i'tikaf. Syaratnya kita beriktikaf kita pasang niat masuk kita ke masjid atau musola, kita niatkan beriktikaf. Kemudian berdiam diri, syarat i'tikaf pun tak lama-lama baru. Paling kurang i'tikaf adalah masuk selama tumakninah sembahyang. Tu paling minimal itu. Tapi jadi gue loh i'tikaf 10 malam terakhir, i'tikaf sebentar saja udah lah ya. Itu sama indah aja 10 malam terakhir nada. Tapi yang paling minimal itu kata. Pai sembahyang saja kita kamu sholat, kita niatkan i'tikaf, maka kita akan dapat pahala i'tikaf. Tapi tentu semakin lama kita i'tikaf, semakin banyak pahala yang kita dapat. Semakin sebentar kita beriktikaf, tentu semakin sakit pahala. Jadi itu yang i'tikaf itu berdiam diri dengan niat i'tikaf mengikut Nabi di masjid atau musola. Kemudian yang i'tikaf beberapa Ibu keutamaannya sangat banyak. Salah satunya adalah kata Nabi, man i'takafa fal ya'takifal ashrul awakhir. Kata Nabi, barang siapa man i'takafa ma'ya, barang siapa yang ingin beriktikaf bersama aku, kata Nabi, sama jom Nabi awak ingin i'tikaf, baca nah Nabi lah meninggal dan kita lebih baru kini loh. Tapi kita ingin beriktikaf sama Nabi, maka kata Nabi fal ya'takifal ashral awakhir, maka hendaklah beriktikaf di 10 malam terakhir. Karena Nabi selalu wiridnya adalah beriktikaf di malam terakhir itu. Jadi kata Nabi, meskipun Nabi telah meninggal, yang ruh Nabi kan tetap hidup. Dan ruh Nabi tetap menyaksikan kita. Maka kece Nabi, siapa yang beriktikaf, ingin beriktikaf bersama Nabi, maka sawalah i'tikaf di 10 malam terakhir. Sama tunya faedahnya dengan kita yubana jom Nabi i'tikaf. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.
Di ketika kita beriktikaf di 10 malam terakhir, insya Allah ada Nabi membersamai kita, ada Nabi bersalawat, walaupun tak nampak di situ, walaupun dicari tak nampak di awal tak terasa, tapi pada hakikatnya dan Nabi selalu bersama kita, selalu bersama orang-orang yang beriktikaf di 10 malam terakhir. Maka nak kita usahawan kini malam ke-20 kita laksanakan i'tikaf. Kalau bisa kita i'tikaf di masjid rancak mana, kalau tak bisa di musala. Bahkan nan kadusi dalam pendapat yang lain ada mengatakan kadusi ko boleh i'tikaf di rumah je. Nan padusi ko di zaman Nabi kan nan padusi ko tak do keluar kan ini kan. Dan parusiko bahkan ada yang mengecarnya sembahyangnya di rumah. Jadi nan i'tikaf orang parusi baca boleh lo kita niatkan di dalam rumah, di dalam kamar kita niat kini kita i'tikaf, kita baca zikir, kita baca Al-Quran. Jadi nan i'tikaf ko Bapak Ibu Bunda sekedar bahasa i'tikaf tu berdiam diri di masjid, yo bang ada ana lo. Bekola kece umpu tadi i'tikaf berdiam diri di masjid, yo mana payah no je ke masjid. Yo mana payah lo bamaknu je ke masjid. Payah lo je ke masjid. Nah itulah i'tikaf adalah kita luangkan waktu kita untuk berdiam di masjid. Nan diam tu diri badan awaknya baru, nan diam tu ko tangan awak ramai sese lain. Ko kaki awak dah nipang-nipang dah jalan-jalan kin kamai nan sampai duduk awak di situ je ni. Kita isi nan diam tu nan itu nan muncul kita ko berzikir ko bertadarus kita membaca Al-Quran ko salawat kebanyakan Nabi beko ko tibo sembahyang itu dan intinya i'tikaf ko diam dari hal-hal selain ibadah. Tak diam mangun dalam ketentuan jadi itu dengan tu kau i'tikaf awak kapai kamu saji asal mungkin kau i'tikaf awak siapa mengkau sambah sahur bekolumah siapa mampian nak awak ke rumah maka ada pendapat yang mengatakan boleh i'tikaf di rumah, niatkan i'tikaf dan baca zikir-zikir, baca Al-Quran sebanyak mungkin. Kemudian keutamaan i'tikaf yang kedua yaitu memperoleh malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang lain istiqomah mengisi malam 10 terakhirnya dengan i'tikaf, maka insyaallah pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Meskipun kadang-kadang tidak sadar, ada yang sadar, ada yang tidak sadar bahwa ia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi asal istiqomah kita i'tikaf di 10 malam terakhir, dipastikan kita dapat malam Lailatul Qadar. Bagaimana dapat malam Lailatul Qadar kok? Nak malam Lailatul Qadar pun dapat maksudnya tu dah dapat ketangkuk dah dapat malam Lailatul Qadar tadi. Atau bawa kita ni orang pengada tu lah. Lalu bagaimana dapat malam Lailatul Qadar kok? Dapat malam Lailatul Qadar iaitu dapat kita beribadah sebanyak-banyaknya di malam Qadar kok. Dan tak dapat dalam ketentuan ni malam 27 tu betul disalahin banyak-banyak tangan tu. Itulah dapat malam Lailatul Qadar tu. Nyusalai kembang api, nyusalai petasan malam lonceng kalau kita. Dapat malam Qadar tu. Tak takkan tu dah. Nan dapat malam Qadar yang dimaksud itu adalah dapat kita beribadah sebanyak mungkin, semaksimal mungkin di malam Qadar itu. Sehingganya dengan maksimal ibadah itu, maka maksimal pula pahala yang kali digandakan oleh Allah sebanyak selama beribadah 1000 bulan. Jikalau pasti kita istiqomah semenjak malam 21, 22, 23 sampai malam 30 atau ada 29, maka dipastikannya dapat tu. Karena apa? Karena dalam i'tikaf kita selalu beribadah.
nan malam kadar nak tahu dek kita lah malam 21 kolah 23 kolah 25 atau 27 atau 29 nan pasti dia Nabi kodenya di malam ganjil. Malam ganjil 10 terakhir ndak tentu doa telah di mai. Ndak tentu dek kita dengan kabar telah. Makanya dengan kita etika kita maksimalkan ibadah. Kok di mana kata letaklah malam kadar tu, nan kita tetap selalu maksimal ibadah kita. Maka insyaallah dapat dari kita keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya adalah dengan kita beriktikaf, keutamaannya yaitu selalu setiap detik yang kita lalui selama iktikaf itu akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kok sudah mengaji kita dalam iktikaf, mengaji atau zikir-zikir, tak kalau orang sedang berzikir atau daripada salah-salah kita membaca Al-Quran itu, alamu membaca Al-Quran semua daripada salah membaca Al-Quran, sadaqallah tutup Al-Quran kita lalu sebentar dulu di masjid atau di surau dalam keadaan iktikaf, maka lalu kita tadi kan dalam keadaan kita beriktikaf lalu jawab dapat jo pahala lebar. Maka mana keutamaan iktikaf tu? Setiap saat, setiap waktu yang kita lalui selama iktikaf itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya terakhir yaitu sebagai bukti kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bukti bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Karena salah satu bukti cinta kita kepada Rasul selain dengan banyak berselawat, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Karena kata Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, katakan kepada umat engkau, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, benar-benar mencintai Rasulullah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnah Rasul." Maka dengan kita mengikuti sunnah Rasul, terutama di malam terakhir 10 malam terakhir yaitu i'tikaf, maka itu menunjukkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Sehingga dengan wujud kecintaan kita itu, Allah juga akan cinta kepada Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau cinta Allah kepada kita, maka pasti akan diampuni seluruh dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau dapat dari kita cinta Allah, akan kita inginkan, asal itu adalah yang baik dan yang terbaik, pasti insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit di antara banyaknya keutamaan beriktikaf di 10 malam terakhir, yaitu yang pertama dengan kita beriktikaf kita bersama dengan Nabi selama kita beriktikaf. Yang kedua dengan kita iktikaf kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian kita selalu dinilai mendapatkan pahala setiap saat dan menjadi bukti wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perbanyak berzikir, berselawat, bertadarus Al-Quran selama 10 terakhir. Kita beri kesan terbaik Bapak Ibu, kesan terbaik kepada Ramadan tahun kini. Di penghujung pertemuan kita dengan Ramadan, kita beri kesan terbaik kepada Ramadan itu. Sehingga ketika kita berpisah dari Ramadan tahun ini, kita dirindukan oleh Ramadan tahun yang akan datang. Jangan sampai karena kita sia-siakan, ndak rindu Ramadan tu sebut jawab. Bahkan ndak namuh di Ramadan tu sebut jawab. Batu, basubuk na dinyol. Na dinyol kalau jual ndak jual mau pasurau dah. Disuruh sembahyangnya ndak dia sembahyang dah. Ndak disuruh puasanya ndak dia puasa. Mama bertamu na itu. Jangan sampai terlalu kesan Ramadan itu di hadapan Allah kepada kita.
Maka kita maksimalkan ibadah kita di penghujung Ramadan ini. Semoga kita selalu menjadi umat yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah, dan dirindukan oleh Ramadan yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.